A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wa nasara abdahu wa azzazatahu wa hasama al-ahsara wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara sekalian jamaah isya dan jamaah tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus yayasan, pengurus DKM, para sesepuh, orang tua kami, para tokoh masyarakat, juga dan alhamdulillah para anak muda yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin, yang alhamdulillah sampai malam ke-26 ini menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang istiqomah itu memang manusia pilihan. Jadi sekali lagi, orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan, yang istiqomah di dalam amal soleh, itu adalah memang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Abdul Razak Al-Abad Al-Badr yang di dalam kitab Al-Asrul Qawaidul fil Istiqomah, itu prinsip dasar istiqomah nomor satunya itu adalah bahwa orang yang istiqomah adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan anugerah yang mahal. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakan juga dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kita berharap kita selesai satu amal soleh, Allah akan mudahkan kita untuk mengerjakan amal soleh yang lain. Dan itulah di antara tanda orang yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Salawat dan salam yang mulia bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan yang sudah lengkap sudah ada pada diri beliau dan sampai kepada kita. Termasuk bagaimana tata kelola Ramadan, bagaimana menyikapi bulan Ramadan. Tuntunannya sudah jelas, sudah lengkap. Bahkan setiap 10 hari terakhir baginda Nabi selalu iktikaf. Bangunkan istrinya untuk juga iktikaf. Bahkan beliau wafat pun para istri Nabi tetap melanjutkan. Ya, mereka untuk iktikaf di masjid. Bahkan di tahun wafatnya Rasulullah 20 hari iktikaf. Jadi tuntunannya bagaimana kita menjalankan aktivitas puasa, bagaimana kita mengisi ya hari-hari berharga, detik, menit, jam, ya hari, pekan, bulan di dalam Ramadan yang semuanya berharga. Tuntunannya sudah lengkap. Nah, tinggal persoalannya, pilihannya ada pada kita. Apakah kita mengikuti atau tidak? Nah, termasuk di dalamnya jangan sampai Ramadan yang mulia ini dia tidak bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Ibarat ular bikin gatel, menjengkelkan, bikin takut, bikin bergidik. Ketika dia jadi ular, bikin bentol, bilang, ya, apa kalau nggak percaya di rumah ada pohon jambu air, kan ada ulat itu banyak warna kuning-kuning tuh bulunya. Coba pegang atau olesin ke pipi. Ya Bapak
bisa tidur, apa bentol badan. Ya, negara. Atau ulat yang nempel di daun pohon mangga, warnanya hijau, itu juga berbulu warna hijau. Kapan? Ketika dia menjadi ulat, ya orang juga jijik. Bahkan cenderung mau apa? Mau pites saja, mau dipecah, mau dibunuh dengan batu mungkin, diinjak. Ketika dia masih jadi ulat. Tapi ketika ulat itu berpuasa, sekurang-kurangnya 2 pekan dia menjadi kepompong. Ya. Dan biarkan dia berproses selama 2 pekan sampai akhirnya kepompong itu bisa merekat, maka yang keluar adalah kupu-kupu yang indah, warna-warni yang indah. Dan pasti semua orang suka dengan kupu-kupu itu. Jangan dimaksa supaya kupu-kupu itu keluar, jangan. Mungkin dia tahu apa ya, dia penasaran, dibelah pakai cutter gitu kepompong. Ya, belum 2 pekan itu kupu-kupu lumpuh, Pak. Dia nggak bisa terbang karena belum waktunya. Jadi bersabar dia di dalam kepompong sampai pada akhirnya kepompong itu merekat dan menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah Ramadan sejatinya buat kita, ya Mas Kevin. Yang kemarin perilaku kita menjengkelkan, ucapan kita ketus, pedas, menyakitkan. Ya, mungkin tidak lalu kita menjengkelkan orang. Ya, perbuatan kita menjengkelkan orang. Tetangga tidak suka sama kita. Tetapi ketika kita berproses di bulan Ramadan, kita berpuasa, selesai puasa Ramadan, bahkan nggak tunggu harus selesai puasa Ramadan, akhlak kita semakin baik, tutur kata kita semakin lembut, sholat kita berjamaah, terutama yang laki-laki di masjid, semakin intens, semakin rajin. Baca Qurannya kuantitasnya bertambah. Yang awalnya walaupun cuma 10 ayat setiap hari berat, tapi setidak-tidaknya 1 hari ya kita bisa baca 1 halaman, 2 halaman, ya atau syukur-syukur 10 halaman alias 1 juz. Ada perubahan. Dan bukan Allah yang merubah kita seperti itu, bukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum, seseorang, kalau orang itu atau kaum itu nggak mau merubah dirinya, nggak akan merubah. Ada satu ungkapan yang menarik sih. Apa? There is no change in this world, but the change is eternity. Yeah. There is no eternity in this world, but the change is eternity. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini, tetapi yang abadi itu sejatinya adalah apa? The change, perubahan. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, ya Mas Kevin. Jadi kalau kemarin mulut kita pedas, ketus, udah 25 hari puasa, mulutnya masih pedas, ketus, berarti nggak ada perubahan pada dirinya. Akhlaknya nggak semakin baik, sholatnya nggak semakin bagus, sholat berjamaahnya nggak semakin sering. Itikaf ya, boro-boro itikaf yang ada nyinyir. Ya kan? Banyak kan orang yang nyinyir itikaf. Gua gak itikaf juga gua dapat Lailatul Qadar. Ada yang bilang gitu. Ya. Dia merasa bahwa ya apa namanya, dia dengan kemampuannya, dengan potensinya, padahal dia tidak melakukan apa yang justru Rasulullah contohkan. Kalau sekali Rasulullah saja orang yang masuk, dosa yang belum dikerjakan sudah diampuni, beliau beritikaf, beliau mengasihkan diri, uzlah. Pak, kalau kita puasa siang hari, menjauhi yang halal wajar, apalagi yang haram, kan gitu Pak. Itu siang hari ketika kita puasa, makanan di kulkas, kue, minuman segar,
yang di bawah tudung saji, itu kan halal ketika siang hari. Tapi karena kita puasa, nanti dulu 1 menit, setengah menit belum waktunya, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, kan gitu. Jadi jangankan yang haram, yang halal saja kita hati-hati betul. Itu ketika puasa. Nah, malam hari kan halal. Bahkan istri yang siang hari haram nggak boleh. Istri kita yang siang hari haram betul ya. Nggak bisa berat nanti puasa 2 bulan berturut-turut kan kafarahnya main-main. Malam hari kan istri halal. Uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum. Kan begitu. Dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan ya apa tidur bareng ila nisaikum dengan istri-istrimu. Tapi bagi orang yang menikah hebat ya. Sekalipun suami istri sama-sama itikaf, nggak boleh. Ya colek-colekan bermesra-mesraan nggak boleh. Padahal uhilla lakum lailata siyam. Tapi bagi orang yang menikah, oh hati-hati. Di sini kelebihannya untuk sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah saja pada malam harinya seorang suami ya jangan dekat-dekat loh, hari nikah gua batal. Nah, bayangkan ini adalah proses supaya kita berubah akidahnya, semakin baik imannya. Kenapa? Tanpa CCTV, nggak perlu pakai HP, pantau jarak jauh dari rumah tempat kerja kita misalnya kan? Ya, karena kita percaya orang-orang di rumah. Apalagi kalau kita sudah memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Billah ma'allah ilallah. Selesai sudah itu. Semakin baik akidah kita. Billah ma'allah ilallah. Dimulai dengan melibatkan Allah, berproses bersama Allah, endingnya ilallah. Tujuannya adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik akidah kita, semakin baik iman kita, semakin dekat kita kepada Allah. Muraqabatullah, ma'iyatullah. Tuh, akidah harus berubah. Yang kedua, berubah akhlak kita. Akhlak yang buruk, akhlak yang gak disukai orang, menjadi siapapun senang sama kita. Bahkan kata Nabi ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Oh, indikatornya mulai dari keluarga dulu. Jadi kalau bapak yang biasa temperamen, emosional, pemarah, ringan tangan, harus berubah. Harus berubah. Menjadi orang yang lembut hatinya, lembut tutur katanya, masya Allah. Semakin baik akhlaknya. Yang ketiga, semakin rajin dia menuntut ilmu. Ya kalau perlu di Masjid Al-Muhajirin ini satu hari ada 5 kajian. Ada kuliah subuh tiap hari, kultum zuhur tiap hari, pengantar buka puasa tiap hari, ya ceramah tarawih tiap hari 10 hari terakhir, kajian itikaf tiap hari 10 hari terakhir. Oh luar biasa. Kalau mahasiswa kuliah itu udah SKS. Ya kalau satu hari 5 kali tatap muka. Semakin semangat, semakin cinta kepada ilmu, semakin haus ilmu. Pakailah ilmu mandi. Semakin berilmu, semakin berisik, semakin tawadhu, semakin merunduk.
Ya, maka pakai ilmu mandi dalam urusan ya qola'ul ain, semakin rajin. Ya. Kemudian yang keempat apa? Semakin dermawan. Kita gak hitung-hitungan nyediain takjil, gak hitung-hitungan roboh kantong masuk ke celengan. Ya, gak hitung-hitungan sedekah infak. Ya, kalau zakat mal harus kita hitung berapa yang harus kita keluarkan dari aset kita. Ya, zakat fitrah mah dihitung, ketahuan hitungannya. Kalau kasih Basnas menetapkan 50.000, hitungannya jelas. Tapi di samping itu ada yang kita nggak perlu hitung-hitungan, keluarkan. Semakin dermawan, ya, semakin dermawan. Nah, yang terakhir yang harus berubah apa? Semakin solider kita kepada saudara kita yang lain, semakin berempati kita kepada saudara kita yang kesusahan. Pak, sampai hari ini masih banyak saudara kita yang puasanya di tenda-tenda pengungsian, panas, hujan, bahkan tendanya ikut ngangin. Untuk sekedar buka puasa dan sahur mereka bingung apa yang harus dimakan. Adakah makanan yang akan dimakan untuk buka puasa dan sahur? Ya, sementara kita berbeda. Di sinilah mendidik kita untuk menjadi dermawan, sedekah, berbagi, berempati, dan itu harus berubah sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Jadi kalau Ramadan yang mulia ini tidak bisa merubah diri kita, maka menangislah, menangislah. Kenapa kita harus menangis? Tangisi kenapa kita nggak berubah akidah kita, akhlak kita, semangat thalabul ilmi kita, sholat berjamaah kita, kedermawanan kita. Menangis. Setidak-tidaknya mudah-mudahan dengan menangis itu Allah ampuni kita. Ya, karena orang yang tengah malam dia bangun, dia munajat, dia menyesal kepada Allah, berurai air mata, itu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, dan mereka termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di sisi Allah. Menangis aja. Ya. Kalau juga nggak bisa menangis, jangan menangis. Kenapa Anda nggak bisa nangis? Rasulullah itu banyak menangis, apalagi Ramadan. Di dalam menazar beliau sering menangis. Ya Allah, inna qawmi takhadu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini mereka cuek terhadap Al-Quran. Menangis Rasulullah. Hujan turun rintik-rintik, beliau tatap itu hujan, menangis basah jambut beliau. Kenapa ya Rasulullah kau menangis? Aku menangis karena aku khawatir nanti umatku mereka jatuh ke neraka seperti halnya tetes-tetes hujan jatuh ke bumi. Menangis Pak Rasulullah, menangis kita. Ya, bahkan seorang ulama besar yang disebut Amirul Mukminin para ahli hadis, ya Syekh Sufyan Ats-Tsauri, jadi dia masuk kelompok tabi'in. Ya, beliau umurnya beda-beda dengan Rasulullah, 63 64. Tinggal di Irak, ya di Kufah. Satu malam beliau nangis sejadi-jadinya, basah jangkutnya. Muridnya lihat, wahai Syekh, wahai guru, kenapa kau menangis sebegitu rupa? Beliau ambil sebutir tanah lantai masjid, ya karena saat itu masjid lantainya masih tanah. Beliau ambil, beliau pegang. Mungkin dosaku sebesar ini, ya sebesar tanah yang beliau pegang. Tapi yang aku takutkan adalah ketika Allah tidak mengampuni dosaku. Itulah yang membuat beliau menangis dan semakin menjadi-jadi tangisannya. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita tangisi dosa-dosa kita selama ini? Ya, mudah-mudahan ya jamaah sekalian. Ya, kalau hari pertama sampai hari 25 nggak bisa menangis, oh bahaya. Ya, jangan-jangan di dalam hati kita ada penyakit. Ya, bahaya. Baik, kira itu ya, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita, jadi pelajaran dan jadi hikmah. Kemudian sama-sama ayo berfastabiqul khairat dan memanfaatkan malam-malam tersisa di bulan Ramadan untuk
Kita tutup dengan kalimat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la